Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan merayakan Ekaristi hari Minggu Prapaskah pekan yang kelima. Dalam Yesus kita memperoleh kesempatan untuk memberi makna baru akan saat di mana kesempatan untuk mengalami cinta kasih Bapa yang lebih dalam. Kristuslah yang membuat kita semua dimampukan untuk mengalami hal itu. Peristiwa Yesus yang membangkitkan Lazarus beberapa hari sebelum pekan penderitaannya dimulai adalah pralambang kemenangan Yesus atas maut dan bagi kita sekaligus tanda pengharapan akan jaminan hidup baru dalam Kristus. Maka marilah pada kesempatan ini, sembari kita bersyukur atas rahmat Tuhan, kita sadari segala kerapuan, kelemahan dan dosa kita, serta mohon ampun atas segala dosa dan kerapuan kita itu, supaya kita pantas merayakan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ujub doa hari ini kita berdoa untuk kedamaian jiwa Ibu Lucia Sumini yang genap 100 hari dipanggil Tuhan, dan juga 7 hari Bapak Martinus Suyatno yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka semua disatukan bersama para kudus di surga dan memperoleh kehidupan kekal. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib, dan berkat kebangkitannya Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan, hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku.
Berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan Allah kasih setia, Ia akan mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup dalam kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus,
Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Semakin masgulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentunya baik, dan saya harapkan baik semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini khotbah saya beri judul Situ Mantul, kasih Tuhan mantap betul. Kasih Tuhan luar biasa. Ia mengasihi kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Melalui peristiwa inilah, sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Situ mantul, kasih Tuhan mantap betul. Bacaan-bacaan Minggu Prapaskah yang kelima ini membantu kita mengenali siapa Yesus yang akan kita rayakan pada hari Paskah nanti, dan mengarahkan kita untuk memahami makna kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ada 3 poin ketika saya membaca bacaan-bacaan ini, ada 3 poin yang penting berkaitan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, dalam bacaan pertama Tuhan melalui Nabi Yeskiel bernubuat tentang pemulihan bangsa Israel yang sebentar lagi akan digenapi Tuhan. Mereka akan kembali ke Yerusalem dan mengalami kembali kasih Tuhan. Tuhan sendiri akan mengembuskan nafas hidupnya kepada mereka dan menganugerahi Roh Kudus-Nya supaya mereka bisa setia kepadanya. Hal yang penting untuk kita ingat dalam poin pertama ini adalah Tuhan itu mengasihi umat-Nya.
Itu poin pertama, Tuhan mengasihi umatnya. Perkataan Tuhan melalui Yeskiel menjadi nyata juga di dalam pengajaran Santo Paulus. Ini poin yang kedua. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga diam di dalam diri kita. Bagi Paulus, manusia itu memiliki dua tipe, yaitu manusia yang hidup menurut daging dan manusia yang hidup menurut roh. Manusia yang hidup menurut daging berarti hidup dalam dosa. Mereka ini tidak berkenan bagi Allah. Sedangkan manusia yang hidup dalam roh berarti hidup layak di hadirat Tuhan, di hadirat Allah, dan selalu ada gerakan hati untuk mencari dan menemukan Allah yang mengasihi. Orang yang hidup dalam roh akan mengalami keabadian karena Kristus ada dalam dirinya. Poin yang kedua ini mengajak kita untuk menyadari karunia roh yang kita terima, yang selalu menggerakkan hidup kita untuk mencari dan menemukan Allah yang mengasihi. Poin yang ketiga di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Allah yang hidup. Ia membangkitkan Lazarus sebagai bukti kuasanya. Kebangkitan Lazarus menjadi gambaran kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan membangkitkan Lazarus untuk hidup sementara, tetapi ia akan mati sekali lagi. Tuhan akan bangkit dengan mulia setelah kematiannya dan untuk selama-lamanya Tuhan tidak akan mati lagi. Dialah kebangkitan dan hidup. Maka orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Poin yang ketiga mengajak kita menyadari Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup, di mana ketika kita mau percaya kepadanya, kita memperoleh kehidupan kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah tahu dan mengerti bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita, bahkan berkenan menebus dosa kita dengan mengorbankan diri di salib. Kasih-Nya itu nyata, kasih-Nya sungguh luar biasa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bahkan Ia berkenan menganugerahkan kebangkitan dan kehidupan kekal serta penebusan dosa bagi kita semua. Sekarang pertanyaan refleksi yang boleh kita renungkan adalah, maukah kita menaburkan kasih itu dalam hidup sehari-hari? Maukah kita bangkit dari kematian diri kita? Sikap tidak peduli, sikap rakus, sikap tamak, dan lain sebagainya, menuju sikap peduli, solider, senantiasa bersyukur, dan lain sebagainya. Apakah aku dalam waktu terdekat ini mau peduli dengan sesama, dengan mau menjaga kesehatan diri dan lingkungan, tetap tinggal di rumah, membantu tetangga yang membutuhkan oleh karena dampak virus corona ini, bergerak bersama dan bergotong royong dengan menyediakan lumbung pangan untuk yang membutuhkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, itu tadi beberapa contoh pertanyaan permenungan yang boleh kita renungkan dan kita hayati, kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Maukah kita mewujudkan kasih Tuhan yang luar biasa itu di dalam hidup kita? Tentunya masih banyak cara menurut niat-niat baik Anda sekalian. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menebarkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Situ mantul, kasih Tuhan mantap betul. Semoga senantiasa kita rasakan dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus pada akhir-akhir ini, bagaimana kita tunjukkan kasih kita di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan tentu berharap semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup dan karya kita.
Semoga kasih Tuhan senantiasa menerangi hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi Gereja Allah, semoga Allah Bapa mendorong gerejanya agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para bangsa agar masa depan dipandangnya dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, semoga Allah Bapa memberi pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka lalu dan bahwa kelak mereka akan mati dan bangkit bersama Kristus untuk hidup yang baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pembangunan gereja paroki kami, ya Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau senantiasa memberkati panitia pembangunan dan para pekerja pembangunan. Semoga dalam ancaman dan kekhawatiran virus corona, pembangunan tetap berjalan dengan lancar dan selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, secara khusus kami berdoa agar virus corona yang mewabah di negara kami dan di seluruh dunia segera berakhir, sehingga laju kehidupan dapat berjalan normal kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, semoga Allah Bapa mau membantu kita agar janganlah kita menganggap persaudaraan sebagai suatu kesempatan untuk bergaul sama lain, melainkan sebagai suatu kewajiban atas dasar martabat kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kedamaian jiwa Ibu Lucia Sumini yang genap 100 hari dipanggil Tuhan, dan juga Bapak Martinus Suyatno yang 7 hari Engkau panggil. Semoga Engkau berkenan menyatukan mereka di dalam kesatuan para kudus di surga, dan Kau berikan anugerah kehidupan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, para rasul, Santa Teresia kanak-kanak Yesus, Santo Rufus, serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat Ia membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus akan kita sambut, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Untuk arwah Ibu Lucia Sumini dan Bapak Martinus Suyatno, dan juga untuk keselamatan kita semua di dalam menghadapi virus corona ini, mari kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk berziarah menuju kepadamu, sebab Ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga lingkungan, dengan sesering mungkin untuk cuci tangan, untuk membersihkan lingkungan sekitar. Dan pada kesempatan ini juga saya mengajak untuk Anda semua untuk menebarkan situ mantul kasih Tuhan mantap betul di dalam kehidupan kita, dengan peduli sesama, dengan peduli kepada mereka yang membutuhkan, lebih-lebih dalam menghadapi virus corona ini. Dan jangan lupa selalu berdoa. Kita doakan juga para dokter, para perawat, tim medis, dan lain sebagainya yang telah berjuang untuk melawan virus corona ini dan merawat mereka yang sakit. Dan jangan lupa juga berdoa bagi para korban yang sudah meninggal dunia oleh karena virus corona ini. Semoga mereka semua juga diterima di sisi Tuhan dan juga disatukan dengan para kudus di surga. Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semua. Mari kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, tugas dan tanggung jawab kita hari ini, doa-doa kita, niat baik kita di dalam melawan virus corona saat ini, semoga senantiasa diberkati dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.